Di tengah tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Ibda Ferry Nofbrito Harsege, perwira siaga Polres Kulon Progo Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, hadir sebagai sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa pengabdian seorang polisi juga dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kiprah ini menjadi bagian dari wajah humanis Polri di tengah masyarakat. Berangkat dari keresahan terhadap persoalan sampah dan limbah, Ibda Ferry secara konsisten mendampingi warga mengolah sampah organik, limbah rumah tangga, hingga limbah sisa pertanian menjadi pupuk bernilai, sehingga bernilai ekonomi untuk masyarakat. Upaya ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, mulai dari meningkatnya kesadaran lingkungan hingga membantu perekonomian warga melalui pembuatan pupuk organik. Dedikasi dan inovasi ini mengantarkan Ibda Ferry Nofbrito Harsege meraih penghargaan Kalpataru dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas perjuangan dan ketulusan dalam mengubah sampah menjadi harapan, serta menghadirkan perubahan bagi lingkungan dan masyarakat. Kiprah Insan Bayangkara Polres Kulon Progo Polda DIY ini sekaligus menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian terhadap lingkungan. Halo pemirsa, selamat datang dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya, Ibtu Ines Putri Sarjono. Kalau ini sudah hadir, berarti sudah ada narasumber luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Nah, Ines mau menceritakan sosok luar biasa yang menginspirasi tentunya. Beliau ini bernama Ibda Ferry Nofbrito Harsege, perwira siaga Polres Kulon Progo Polda DIY. Menjadi sosok inspiratif karena menerima penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Melalui pengabdian di bidang lingkungan ini, ia mengubah sampah organik dan juga limbah menjadi pupuk bernilai, membawa perubahan nyata bagi masyarakat di Kulon Progo, sekaligus menjadi teladan bahwa pengabdian seorang polisi tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga merawat bumi. Dan selamat datang di podcast inspiratif membahas kisah pengabdian luar biasa dari Ibda Ferry Nofbrito Harsege, perwira siaga Polres Kulon Progo Polda DIY. Sosok menerima Kalpataru yang mengubah sampah menjadi harapan dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Selamat datang Bapak. Ya, sama. Alhamdulillah, bagaimana perjalanannya Pak ke sini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pak, tadi sudah saya sedikit menggambarkan kepada pemirsa di luar sana bahwa Bapak ini kan mendapatkan penghargaan Kalpataru ya Pak ya. Ya. Nah Pak, yang saya pertanyakan mungkin menjadi pembuka untuk obrolan kita di hari ini. Yang namanya sebuah perubahan pastikan ada kisah di baliknya. Nah, saya pengen tahu Pak, respon masyarakat ketika Bapak hadir untuk pertama kali mengajak masyarakat untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk. Seperti apa respon dari masyarakat? Ya, kalau respon masyarakat di awalnya nggak nerima, Oh iya. karena mungkin karena udah tertanam di masyarakat, polisi itu bergeraknya di bidang keamanan, gitu, bukan di bidang pertanian. Jadi saya harus bekerja keras mengedukasi ulang. Sampai akhirnya mulai ada warga yang bermasalah dengan tanamannya, tanaman budidayanya, baru datang ke kami, mereka minta jalan keluar, saya berikan problem solving, ya saya siapkan semua dalam bentuk pupuk. Dan itu pun pupuk dari limbah di lingkungan kita yang ada gitu. Oke. Ya dari sisa-sisa padi, dari keong mas seperti itu, dari limbah-limbah pengolahan tahu gitu. Itu kan dari limbah organik itu mereka tuh membawa unsur masing-masing gitu. Oke. Kenapa kalau boleh tahu juga apa sih Pak momen paling berkesan mungkin untuk Bapak yang membuat Bapak yakin bahwa masalah sampah ini harus segera ditangani bersama dengan masyarakat? Ya sebenarnya kalau sampah itu kan terlalu krusial ya. Jadi kalau dibiarkan juga jadi limbah, menimbulkan bau yang tidak sedap kan, seperti itu. Nah, sebenarnya di sini harus
masyarakat ya harus turut serta membantu mengolah gitu kan. Kalau saya sendiri yang sudah menjalankan tuh berat kalau saya sendiri yang mengolah gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya itu bisa menghasilkan buat masyarakat, tapi kan karena mindset di masyarakat sendiri kan pertanian itu nggak akan berhasil kalau nggak pakai pupuk kimia. Itu yang merubah itu tuh agak sulit gitu. Kemudian saya harus mengedukasi ulang ke masyarakat kalau pupuk kimia itu dibuat menyerupai pupuk organik sebenarnya, seperti itu. Awal dibuatnya pupuk kimia itu menyerupai kandungan pupuk organik. Nah, itu masih yang sebagian besar petani, sebagian besar petani masih belum bisa nerima itu. Ya seperti itu. Jadi ada yang bisa nerima, ada yang masih belum bisa nerima. Oke. Tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwa ada limbah rumah tangga, kemudian mungkin ada pertanian juga, bahkan tadi juga menyebutkan ada limbah tahu ya. Iya. Yang saya ingin pertanyakan, mengapa memilih pendekatan berbasis bahan yang memang dekat dengan masyarakat itu, seperti itu? Kenapa saya pilih itu? Karena yang pertama sumber pembuatan pupuk itu kan gitu kan. Tapi memang banyak di sana ya Pak ya? Jadi pemikiran saya kan karena itu berkelanjutan. Berkelanjutan dan itu masyarakat bisa ngolah sendiri dan bermanfaat buat pertanian mereka sendiri. Dan dari pengolahannya itu pun dapat mengurangi biaya pengeluaran pembelian pupuk kimia gitu ya di petani sendiri. Jadi kembali lagi ke masyarakat, kadang-kadang mereka tuh mau pakai tapi nggak mau nerima karena itu saya yang menyampaikan seperti gitu itu. Ya. Karena siapanya. Karena siapanya. Karena dianggap saya junior kalau di bidang pertanian, mereka lebih menguasai seperti ini. Oke. Kemudian Pak, boleh nggak sih Pak ceritain mengenai proses sederhana pengolahan sampah organik yang mungkin paling mudah diterapkan oleh masyarakat, pemirsa juga mungkin bisa dilakukan di rumah? Iya. Mudah sebenarnya kalau pembuatan itu, kalau misalnya di rumah tangga ibu-ibu khususnya ya, itu bisa dari sampah rumah tangga kayak kupasan bawang. Kan kita kalau mau numis itu kan ada kupasan bawang, terus sisa-sisa sayuran misalnya mau numis. Yang nggak dipakai gitu kan, kadang-kadang di bagian bawah gitu kan. Bagian bawah nggak kepakai kan. Nah, itu aja seperti itu. Terus ada kulit pisang misalnya. Pakai kulit pisang. Terus itu diapain Pak? Dikumpulin? Itu kita rajang dulu aja, kita cacah, rajang. Terus pokoknya dilumat lah Pak, diremas-remas gitu biar sarinya keluar. Itu takarannya 1 kilo sampah organik ya. Terus ditambah air 1 liter. Ditambah molase. Itu 4 sendok makan. Oh, malah sedikit ya molasenya ya? Molase sedikit. Sebenarnya itu nggak sedikit, soalnya molase itu kan dia tuh memang kental kan? Udah kental, emang kandungannya lebih tinggi dari gula biasa. Tapi kalau nggak ada molase bisa pakai gula pasir, bisa pakai gula merah bisa. Nah, kalau gula pasir perbandingannya agak besar. Itu kalau gula pasir pakai 4 sendok nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita arahnya kemana nih kalau kita mau ke pupuk organik, jangan ambil gula pasir yang putih. Itu ambil gula pasirnya yang kuning, karena kalau yang putih itu kan udah mengalami proses pemutihan pada gulanya itu sendiri. Berarti kemudian nanti dicampur kemudian jadi satu, ya kita aduk lah. Jadi kalau saya kan muslim, saya memasukkan ilmu agama juga. Jadi kalau dulu ada riwayat Rasul kalau habis makan itu kan tangannya kan dijilat gitu. Nah, itu kenapa dijilat kan gitu kan? Itu saya pelajari juga, ternyata kan dari hasil penelitian di tangan ini mengandung mikroorganisme baik, pengurai. Nah, jadi ketika Rasul menjilat kan ada bakteri baik yang masuk dalam tubuh dulu yang membantu proses pencernaan secara sempurna seperti itu. Jadi ngaduknya kita aduk pakai tangan. Nah, ini nanti yang di tangan ini mikroorganisme bakteri yang ada. Sebenarnya kalau untuk yang positif itu bukan bakteri. Kalau bakteri itu sebutan untuk mikroorganisme yang negatif gitu kan. Jadi kalau yang positif mereka menyebutnya mikroorganisme. Mikroorganisme aja. Nah, itu setelah dicampur kita taruh tempat yang tertutup. Kita selalu melakukan proses anaerob. Jadi dengan harapan kita melokalisir nggak ada mikroorganisme jahat yang di situ gitu kan. Nah, itu ditutup. Setiap 2 hari kita buka nih. Kita buka, kita
kurangin gasnya. Kurangin gasnya selama 2 minggu. Itu udah jadi pupuk. 2 minggu bisa 2 panen minggu aja. untuk digunakan. Iya. Airnya itu. Nanti kalau udah maksimal. Oke, berarti nanti tinggal ditambahin lagi nggak masalah kalau misalnya kita mau bikin pupuk lagi. Atau kita harus ulang lagi prosesnya. Nanti dulu. Oh, itu banyak banget ya malah kita kan dari 1 liter ini udah murni. Oke. Jadi ini yang bikin masyarakat tanpa nggak percaya di tempat saya ya. Itu dari air itu 2 sendok makan air pupuk itu campurannya 20 liter air. Jadi ketika dicampur nggak kelihatan. Makanya mereka nggak percaya gitu. Oke, jadi sebenarnya yang dihasilkan itu nggak langsung dipakai gitu ya, tapi dicampur dulu itu sama air. Oke. Baik. Mungkin saya juga jadi ingin mencoba ya, Pak. Ya, silakan. Nanti bisa saya bimbingan personal ya, Pak ya. Baik, Pak. Mungkin dalam perjalanan sekian lama Bapak mendalami terkait dengan pertanian dan juga mungkin pupuk lah katakanlah. Ada nggak sih Pak kisah warga yang paling menyentuh hati Bapak sejauh ini? Kalau kisah banyak Mbak sebenarnya. Pendampingan karena dari petani itu yang saya damping itu petani-petani muda yang gagal. Jadi di situ ada proses menguatkan mental mereka dulu biar menjadi petani yang benar-benar petani minded gitu kan. Dari tanaman-tanaman kayak petani yang tanamannya sebenarnya udah mau mati, terus disiram pakai pupuk yang saya ajarkan itu, dibully sama temannya, dibilang kalau bahasa Jawa ya, kowe iki wong bodoh katanya gitu kan. Tanduran mau mati kok disirami kan gitu apa dipupuk gitu. Tapi saya bilang habis itu petani ini ngadu ke saya. Dan kayak gini, udah nggak apa-apa. Ini karena di tanaman rusak udah mau mati, diterapi. Saya bilang cara nyiramnya seperti ini kan gitu kan. Sampai akhirnya mereka itu yang rusak pada dicabut, yang pakai kimia ya, dia tetap hidup sampai hasilnya lebih maksimal. Semangkanya tuh satu bisa 15 kilo lebih. Jadi itu keberhasilan yang dicapai oleh masyarakat melalui juga Bapak. Oke, baik. Pendampingan dari saya pakai pupuk organik itu. Baik, Pak. Kita masih akan berbincang kembali mengenai bagaimana nih proses dan tahapannya mungkin. Tapi kita akan kembali lagi nanti. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibtu Ines dan narasumber Ines yang luar biasa. Ada Ibda Ferry Novbrito Harsege, perwira siaga Polres Kulon Progo Polda DIY. Pak, saya mau bertanya Pak, kan kalau kita mengenal polisi itu kan sebagai penjaga keamanan ya Pak ya. Tetapi bagaimana awalnya Bapak justru terpanggil untuk menjadi pejuang lingkungan? Itu yang saya penasaran Pak. Oh iya, jadi ya terpanggil sebenarnya nggak sengaja ya sebenarnya. Itu berawal dari tugas saya sebagai Kabin Kamtibmas. Waktu itu ada keluh kesah dari warga. Kalau ada UMKM pembuatan tahu sama tempe, limbahnya itu mencemari sumur warga sekitar. Nah, dari situ itu merupakan suatu tantangan bagi saya untuk menyelesaikan masalah itu kan. Nah, akhirnya waktu itu ada program dari Polda, program Babin Pioner waktu itu ya. Terus pelatihan mengenai pupuk organik. Saya ikut belajar di sana. Itu pun sebenarnya nggak ada hubungannya sama limbah ini. Tapi karena di sana timbul rasa ingin tahu saya dalami lagi. Akhirnya saya melakukan uji coba terhadap limbah tahu ini, melakukan riset sendiri. Sampai menjadi pupuk gitu. Jadi dari limbah yang ada itu kami tampung, kami olah menjadi pupuk organik seperti itu. Jadi awalnya karena keadaan masyarakat di lingkungan seperti apa, kemudian akhirnya memperdalam ilmunya untuk bisa menjadi solusi. Harus serba bisa emang kalau Babin itu apa itu ya. Baik Pak. Bapak berhasil membangun kesadaran kolektif masyarakat, bisa dikatakan seperti itu ya Pak sejauh ini. Menurut Bapak, apa sih Pak kunci agar gerakan lingkungan ini bisa bertahan lama? Ya harus ada sumbangsi dari warga ya sebenarnya. Harus ada
semacam Turut serta. iya, semacam ikrar lah dari warga untuk mengentaskan permasalahan sampah sebenarnya. Dan di lain sisi juga kita harus mengedukasi warga. Iya. Kalau dari sampah atau limbah organik itu bisa menghasilkan cuan sebenarnya, masukan Untuk mereka. iya, untuk mereka. Jadi nanti permasalahan sampah tuh dapat terurai dengan sendirinya seperti itu. Baik. Kemudian Bapak ini kan yang saya dengar menerima penghargaan berupa penghargaan Kalpataru ya Pak ya, Iya. dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kalau Iya. menurut Bapak sendiri, apa arti penghargaan itu untuk Bapak sendiri? Mungkin bisa disampaikan, silahkan. Ya, sebenarnya itu bukan keberhasilan saya pribadi ya, Iya. tapi itu merupakan suatu keberhasilan dari institusi saya, Polri kan. Karena dari keberadaan kita bisa memberikan jalan keluar, bisa membantu mengolah limbah itu, Iya. melestarikan lingkungan seperti itu. Terima kasih Pak untuk inspirasi yang diberikan untuk seluruh persoalan di Indonesia loh Pak. Nah Pak, kalau boleh tahu juga apa sih Pak manfaat terbesar yang mungkin dirasakan oleh petani sejauh ini dari langkah yang sudah Bapak lakukan, yaitu membuat pupuk organik dari hasil olahan sendiri. Seperti apa Pak manfaat Ya, terbesar? manfaat yang dirasakan warga yang saya dampingi itu ya hasil lebih maksimal. Contohnya kayak ada warga ya, dia juga polisi yang bertani ya. Itu awalnya tidak percaya. Terus ketika ada warga binaan saya yang nanam melon di desanya dia, saya saranin kalau ada warga yang butuh dijual aja kan gitu. Iya. Itu bapaknya dia beli gitu loh. Oh. Akhirnya pas anaknya ngeliat, loh kok ini buatannya Mas Ferry kan gitu kan. Akhirnya dia mulai percaya. Nah waktu itu puasa menjelang Lebaran tahun 2025 apa 24 ya. Dia coba di tanaman belewah waktu itu ya. Tanamannya jelek, hasilnya jelek. Jadi dia juga dibully juga sama teman-temannya petani nih ya. Nah ternyata pas panen itu dari luasan lahan itu yang biasanya pakai kimia dapatnya 1 ton, itu bisa dapat 1,8 ton. Oh, jadi makin besar ya Pak hasilnya. Lebih banyak, lebih maksimal. Nah, sebenarnya saya juga nggak mengharuskan, mewajibkan dia pakai organik, enggak. Iya. Karena dia kan petani kimia sebenarnya kan. Nah, itu kalau mau dicampur, mau dimix ya nggak apa-apa. Tapi saya menyarankan untuk pupuk kimia jangan ke lahan. Gitu. Soalnya kalau ke lahan nanti merusak lahan. Lahan yang kita usaha perbaiki dengan mengembalikan ekosistem alaminya, rusak kalau kemasukan kimia kan gitu. Nah, jadi saran saya pemakaian pupuk kimia itu hanya disemprot. Jadi di atas di daunnya saja gitu. Nah, itu terbukti hasilnya lebih maksimal jadi 1,8 ton. Oke. Seperti itu. Ya akhirnya ya ketawa mereka hasilnya lebih maksimal ternyata lagi ada, kan. emang bener ya bermanfaat gitu ya Pak ya. Iya, seperti itu. Apalagi setelah ditunjang dengan testimoni dari masyarakat tadi binaan Bapak gitu ya betul. Pak ya. Baik, Pak sebagai anggota Polri, bagaimana Bapak memandang hubungan antara keamanan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan, Pak? Kalau menurut Bapak sendiri. Hubungannya ada sebenarnya Mbak ya kan, karena kita waktu itu tugas saya sebagai Babin ya, khususnya Babin Kamtimas khususnya ya. Ketika ada permasalahan mengenai sampah, ya kita harus bisa memberikan problem solving ya, jalan keluar, yaitu ya jalan satu-satu dengan mengolah limbah yang ada atau sampah yang ada menjadi yang bahan yang lebih bermanfaat seperti itu. Jadi dengan adanya pengolahan limbah atau sampah yang ada di masyarakat, otomatis bibit-bibit terjadinya perselisihan antar warga itu lainnya, nah itu memang udah saya rasakan sendiri. Akhirnya warga tadinya udah mau sampai demo, jadi seperti itu. Karena udah dapat solusinya Sudah dapat seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, menurut Bapak
langkah kecil apa yang sebenarnya bisa mulai dilakukan masyarakat dari rumah untuk menjaga lingkungan? Untuk langkah-langkah kecil mulai dari rumah Iya. ya diusahakan dari rumah ibu-ibu bisa memilah sampah. Oke. Bisa memilah sampah yang organik dan anorganik maupun sampah plastik ya. Iya. Silakan sampah plastiknya bisa dijual ke bank sampah kalau ada di lingkungan. Nah, itu juga nanti dari penjualan ke bank sampah sama mereka akan dikumulatif ya, menjadi untuk bisa buat bayar pulsa listrik seperti itu. Nah, pupuk organik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga ini silakan dikelola bisa untuk memupuk tanaman hias, tanaman sayur yang ada di rumah ataupun tanaman air yang hidroponik itu hidroponik. Gimana? Hidroponik juga bisa ya Pak lewat itu. Bisa. Oke. Nah itu saya bisa ngomong ini kan udah saya lakukan penelitian sendiri, jadi saya berani ngomong, meyakinkan bisa. Iya. Berarti Bapak di sana juga tanamannya banyak ya Pak ya? Enggak. Ya. Karena Bapak pembina. Jadi harus kemana-mana. Iya, benar seperti itu. Jadi yang jelas warga harus turun serta mengolah limbah itu. Minimal memilah sampah. Karena ketika sampah organik bercampur dengan sampah plastik, ya akhirnya nanti akan menimbulkan jika dikumpulkan berlama-lama itu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Dan itu bisa menimbulkan ledakan ya dari gas metan yang dihasilkan dari sampah. Proses fermentasi tadi seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh dan langkah awal untuk masyarakat Indonesia bisa mulai pertama dari memilah sampah terlebih dahulu. Iya. Baru nanti untuk step selanjutnya boleh diikuti cara Bapak untuk membuat pupuk seperti itu. Baik Pak, ini terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Bapak untuk masyarakat Indonesia. Silakan Pak. Pesan-pesan ya kita sampaikan kalau pengolahan sampah itu penting, di mana berawal dari rumah tangga dulu. Kalau sampah itu tidak kita kelola dengan baik, ya akhirnya akan menimbulkan hal yang tidak baik, terjadi penumpukan. Tapi kalau kita dari rumah atau warga sudah mau mengolah sampah atau limbah yang ada di sekitar, itu nanti akan menghasilkan ya minimal melestarikan lingkungan. Seperti itu. Karena dari hasil pengolahan limbah itu bisa menjadi pupuk tanaman di lingkungan rumah kita seperti itu. Apalagi sekarang banyak generasi muda ya Pak ya. Benar. Dan perlu kita ketahui ya Mbak ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar mau terjun ke dunia pertanian ataupun perkebunan, itu hasilnya sangat maksimal. Jadi itulah saya yakin bisa bikin orang jadi kaya. Itu udah saya buktikan dari warga yang saya dampingi, udah berhasil dan bisa berkembang seperti itu. Baik, jadi kalau saya di generasi muda ada mindset yang bilang bahwa jadi petani itu apa sih untungnya gitu? Itu salah ya, besar itu. Bisa dikatakan salah kalau dari Bapak, pembuktian Bapak sendiri ya. Luar biasa sekali. Jadi buat generasi muda juga jangan menyesal untuk jadi petani. Baik, terima kasih Bapak untuk kehadirannya di podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan kita nanti bisa berbincang lagi ya Pak ya. Atau Bapak nanti jadi tutor saya ya Pak ya. Bisa. Baik, pemirsa, dari kisah Ibda Ferry Novbrito Harsege, kita belajar bahwa perubahan besar itu tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Kadang cukup dari kepedulian kecil yang dilakukan dengan konsisten tentunya dan juga ketulusan. Karena merawat lingkungan bukan sekedar tugas, tetapi panggilan hati. Kita pamit dan salam presisi.